kehidupan sehari-hari tak jarang umat menghadapi banyak permasalahan. Dalam agama ada kitab jadi panduannya dan para ulama menjadi rujukan. Mestinya fatwa lahir untuk menenteramkan. Namun kenapa justru ada yang membingungkan? Di Logika Ahmad Dhani kali ini saya bertanya, Trio Macan bertanya dan MUI menjawab. Malam hari ini kita ada Trio Macan, juga ada perwakilan dari MUI, Bapak Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, LC dan MA. Di sini kartu namanya ketua apa ya? Wakil Ketua Umum. Oh, Wakil Ketua Umum, oke. Malam ini kita akan membahas apa yang menjadi masalah di Indonesia tentang bagaimana pencekalan itu bisa terjadi dan bagaimana penyanyi dangdut terutama yang paling sering bermasalah dengan gayanya dan goyangannya. Kadang-kadang bajunya bagus tapi goyangannya erotis, dan kita akan bahas sejauh apa yang disebut erotis dan sejauh apa lagi ke depannya. Bersama MUI kita akan bahas bagaimana cekal-mencekal ini bisa menjadi masuk akal ya. Kita tanya entar lagi pada Trio Macan, apa tanggapan dari Trio Macan ketika bukan MUI yang mencekal, misalnya Bang Haji Roma yang mencekal gitu. Bukan Bang Dhani. Kalau Bang Dhani nggak suka mencekal. Mencekil. Tapi nggak pernah ya dicekal sama Bang Haji Roma, nggak pernah ya? Apa goyanganmu kurang erotis atau gimana? Nggak tahu. Ya bersyukur aja sih. Semoga jangan. Janganlah. Jangan ya? Jangan. Kalau artis dangdut yang paling sering kena cekal siapa selain Inul ya? Kita kan tahu Inul gitu. Siapa ya? Nggak tahu. Itu kan tergantung dari mindset, berawal dari mindset dari masyarakat berawalnya ya kan. Jadi antara erotis kayak gimana itu kan kita balik lagi ke diri kita sendiri. Dibilang erotis itu seperti apa, dibilang seksi itu seperti apa gitu kan. Jadi ya kalau dibilang katanya Trio Macan juga katanya erotis, seronok gitu. Padahal sejauh ini kita udah dari kapan ya sudah berubah image, tapi kita selalu kena dampaknya karena memang di luar sana itu banyak sekali Trio Macan palsu yang bikin Trio Macan gandungan ya. Yang bikin kita yang goyangannya lebih erotis mungkin. Mungkin. Jadi ada satu kejadian waktu itu kita lagi acara on air, dan sedangkan mereka itu ada acara di suatu daerah. Mereka menggunakan foto kita, nama kita, tapi yang perform bukan kita. Oh, gitu. Jadi ya? yang orang-orang mengira kan kalau 3 cewek rambutnya warna-warni dengan gerakan yang energik, pasti kan Trio Macan. Jadi mereka salah. Pakai baju macan juga? Iya, salah. Jadi ya gimana ya? Susah mau ngejelasin ke masyarakat satu persatu gitu. Sempat kita pernah datang ke suatu kota di Jawa Barat. Nah, kita sudah datang, kita sudah siap make up, siap tampil, ternyata nggak jadi karena tidak diizinkan. Maaf, katanya MUI tidak memperbolehkan Trio Macan perform di daerah tersebut. 3 hari sebelumnya ada Daerah mana? Daerah mana? Gini, jadi Ciamis. Jadi 3 hari sebelumnya. Tapi bukan MUI pusat kali ya, MUI daerah kali mungkin. ya. Jadi seperti ini, 3 hari sebelumnya Trio Macan sudah perform di sini dan mereka nggak berkenan. Padahal kita baru pertama kali datang ke Ciamis. Baru hari itu gitu. Kan tanda tanya, terus yang kemarin perform siapa gitu. Tapi akhirnya kita ya karena masyarakat taunya Trio Macan, akhirnya kita nggak nyanyi, kita disuruh pulang. Kita yang kena imbasnya, padahal kita belum pernah nyanyi di situ sama sekali. Profesor, bagaimana pendapat Profesor tentang kalau cekal-mencekal oleh MUI mungkin kita bisa mengerti ya. Tapi kalau misalnya Bang Haji Roma gitu mencekal misalnya, itu menurut pandangan MUI seperti apa
ini apa dan kita juga pengen tahu kan sejauh apa sih sebenarnya fatwa MUI itu mengikat kepada masyarakat. Fatwa itu adalah pendapat hukum, opini. Iya. Jadi secara hukum formal dia tidak mengikat. Jadi biasanya kalau ada pertunjukan-pertunjukan, Majelis Ulama Indonesia tidak berada dalam posisi melarang atau tidak melarang karena bukan dia yang punya domain itu kepolisian. Iya. Tapi biasanya kalau akan tampil artis yang dinilai oleh masyarakat kontroversial, itu pihak kepolisian sebelum memberi izin nanya ke Majelis Ulama memberi rekomendasi apa tidak. Nah, gitu. Iya. Jadi misalkan waktu Lady Gaga mau datang pentas, kalau Majelis Ulama ditanya memberi rekomendasi apa tidak, ya Majelis Ulama tentu mengatakan tidak. Nah silahkan pihak kepolisian Menentukan sendiri yang sikapnya. menentukan sendiri Ya. boleh apa tidak, karena Majelis Ulama itu forum saja, dia tidak bersifat aksi. Kalau aksi itu biar ormas-ormas, jangankan untuk urusan cekal-mencekal, larang-melarang, untuk membangun sekolah, mendirikan sekolah perguruan tinggi itu bukan domainnya Majelis Ulama, itu domainnya ormas-ormas. Jadi fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Nggak banyak yang tahu loh ini. Tapi fatwa itu mengikat menurut keyakinan. Iya, Jadi iya, Mas Dani misalkan, oh saya setuju dengan fatwanya MUI, berarti dia akan ikuti. Saya tidak setuju. Cuman masalahnya adalah menolak fatwa itu tidak boleh dengan hawa nafsu, tapi harus dengan argumen. Iya. Nah fatwa itu misalkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa merokok, misalkan ya, merokok untuk anak-anak itu haram, merokok wanita hamil haram. Itu berikan argumennya. Lalu waktu kasus Lady Gaga itu MUI 100% sepakat atau sebagian saja? Atau 100% itu sepakat? Kebetulan waktu itu saya yang memimpin rapat di MUI, Iya. itu semua sepakat bahwa pada mulanya kiai-kiai itu nggak tahu Lady Gaga itu siapa. Iya. Dan kenapa kok banyak yang nolak? Terpaksalah kita buka YouTube. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena memang tidak tahu. Ya, saya kira juga, mohon maaf, kalau pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat ditanya siapa itu Trio Macan, tidak akan tahu. Taunya yang macan harimau, nggak akan tahu. Tapi kalau orang bertanya tentang si A, tentang si B, tentang lagu ini, tentang acara ini, kita selalu minta identifikasi dulu. Ya, semua begitu. Jadi kalau termasuk masalah kesehatan misalkan, banyak fatwa-fatwa kesehatan. Kalau MUI diminta memberikan fatwa, MUI akan undang ahlinya. Undang di komisi fatwa. Kalau dulu komisi fatwa itu anggotanya 45 orang. Sekarang tambah jadi 70 orang. Jadi bermacam-macam disiplin ilmu mereka bersidang, membahas, lalu mengeluarkan rekomendasinya. Nah, nanti pimpinan yang memutuskan apakah ini perlu dikeluarkan fatwa atau cukup diberikan nasihat-nasihat. Jadi tidak semuanya harus pakai fatwa. Beberapa kita undang ke MUI, kita beri nasihat. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan terus memantau goyangan-goyangan yang menurut satu biasa, menurut satu lagi erotis. Jangan kemana-mana di Logika Ahmad Dhani. Lady Gaga datang ke Indonesia memakai jilbab Khusus buat seniman, orang Muslim haram.